Crazy in Love, Chapter 10. Membeli sepeda. Sehabis maghrib, Raihan dan Faisal tidak langsung bergabung dengan ayah dan ibu mereka di ruang keluarga. Keduanya kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Zahra yang tidak tahu mereka berdua akan keluar mendatangi kamar kakaknya Raihan. "Loh, kakak mau keluar?" tanyanya. Sahut Raihan, malas membuka mulut. "Keluar kemana? Emang dibolehin sama papa?" ucapnya, mencerca Raihan dengan pertanyaan. Raihan tidak memberikan jawaban. Lanjut saja ia berdandan hingga selesai. Setelah menerapkan pewangi dan berkaca ke cermin, barulah cowok itu buka mulut. "Kakak keluar dulu ya," ucapnya menggoda Zahra. Ia yang penasaran serta kesal karena pertanyaannya diabaikan, berlari menyusul Raihan yang sudah di luar kamar. Cowok itu berjalan santai menuju kamar kakaknya Faisal. Zahra menempel terus, kedua tangannya melingkar ketat di lengan Raihan. "Kakak belum jawab pertanyaanku," ucapnya merengek. "Mau keluar?" jawab Raihan berlagak cuek. "Iya, keluar kemana?" tanya Zahra lagi. "Kasih tahu nggak ya?" goda Raihan tetap melangkah. Belum juga sampai di depan kamar kakaknya Faisal, tiba-tiba muncul dari dalam. "Oh, sudah siap toh rupanya," ujarnya, membuat kepala Zahra berpaling, mengalihkan perhatiannya pada Faisal. "Kalian mau pergi kemana sih?" ucapnya dongkol, bahkan mukanya sudah kusut. "Mau keluar," jawab Faisal, sama seperti apa yang dilontarkan Raihan. "Aku ikut," ujar Zahra. "Sudah telat, ini sudah siap," tolak Raihan. "Pokoknya aku ikut. Tunggu di sini, aku ambil HP, gak ganti baju," perintah Zahra dengan suara tegas. "Sudah sana, kakak kasih waktu 5 menit buat ganti baju," ujar Faisal. Akhirnya melonggar juga. 5 menit lebih Zahra baru keluar dari kamar. Ia tidak berdandan, hanya mengganti pakaian saja. "Ayo," ujarnya, mendatangi kedua kakaknya, Faisal dan Raihan. Hingga mencapai lantai 1, baik Raihan ataupun Faisal kompak membantu, tak mau membocorkan kemana mereka akan keluar. "Jangan malam-malam ya sayang, jam 9 sudah di rumah," ucap Ibu Hazlina, mengingatkan sembari menyerahkan kartu debit pada putra sulungnya. "Kok jam 9? Masa beli sesuatu butuh waktu lama?" bantah Pak Fadil menimpali sang istri. "Itu karena papa gak pernah ikut kalau belanja, tinggal terima beres. Sudah gak usah dihiraukan omongan papa kalian. Hati-hati ya sayang," ujar Ibu Hazlina membela ketiga anaknya. Pak Fadil tidak lagi berkomentar. Ia hanya meminta kedua putranya untuk menjaga sang adik bungsu. "Kita berangkat, Pak," ucap Faisal mewakili kedua adiknya. Balas Pak Fadil. Sesampainya di garasi, Zahra kembali cerewet. Pertanyaan yang diajukan juga tetap sama, hingga tak tahan juga telinga Faisal. "Kita mau beli sepeda gunung," ucapnya membocorkan. "Sepeda gunung?" serunya. Tiba-tiba teringat dengan Kabir yang setiap hari bersepeda dari rumah menuju tempat kerja. Timbul keinginan di hatinya untuk mengajak Kabir bersepeda. Tapi itu jika mereka berdua sudah saling dekat. Sejauh ini hanya saling kenal saja, masih membutuhkan usaha keras. "Apa aku juga punya jatah buat beli sepeda?" tuntut Zahra, bertanya dengan tampang meratap. Raihan memicingkan mata. Cukup kaget juga dia lantaran berpikir Zahra tidak akan tertarik. "Kenapa nanya kayak gitu?" sahut Raihan melempar tanya. "Aku juga pengen bersepeda. Konon katanya Hana sama Mariska kalau akhir pekan selalu bersepeda keliling kompleks perumahan mereka," kata Zahra mengarang cerita agar dibelikan juga. Raihan menyeringai. Dibukanya kaca mobil, menjulurkan tangan sedikit keluar sembari mengalihkan pandangan. "Kenapa semudah ini?" gumam hatinya. "Kakak, apa aku juga dapat jatah beli sepeda?" tanya Zahra lagi pada Faisal. "Kalau Raihan dapat, pastinya 2 orang lainnya juga dapat," jawab Faisal. Tampang Zahra pinar seketika.
Senyumnya juga merekah sempurna. Otaknya mulai bergerak, menyusun banyak rencana untuk bisa mendekati Kapir. Tak terasa sampai juga mereka di pusat perbelanjaan. Setelah memarkir mobil di basement gedung, ketiganya beriringan memasuki lantai 2 gedung itu. Dengan langkah santai, ketiganya berkeliling mencari toko yang menjual sepeda gunung. "Kakak, aku belikan sepeda lipat ya," pinta Zahra. "Sepeda lipat," seru Faisal, kemudian mengangguk. Setelah menemukan toko sepeda, segera mereka memasuki toko itu. Faisal mewakili keduanya banyak bertanya pada karyawan toko, sementara Raihan dan Zahra berkeliling melihat-lihat model sepeda yang dipajang. "Raihan, Zahra," panggil Faisal. Segera mereka berdua berlari ke Faisal yang masih berdiri di tempatnya yang tadi. "Buruan kalian pilih yang mana?" tanyanya. Kemudian menjelaskan keunggulan dari masing-masing sepeda yang dipajang. "Kenapa kakak beli juga?" tanya Zahra. "Emang gak boleh?" sahut Faisal. "Kakak kan hanya berlibur di sini," ucap Zahra tidak bisa menyudahi. "Setidaknya selama berlibur kakak mau bersepeda juga," kata Faisal memberi jawaban. Setelah melakukan pembayaran, mereka segera keluar dari toko. Untuk sepeda yang dibeli akan dikirim saat itu juga sesuai alamat yang diberikan. Tidak ingin membuang waktu, setelah mendapatkan apa yang diinginkan, mereka berkeliling terlebih dulu. Tidak hanya sepeda yang dibeli, mereka juga membeli beberapa makanan ringan yang akan disimpan di dalam kamar masing-masing sebagai teman saat belajar atau menonton televisi. "Kakak nongkrong di taman yuk," ajak Zahra. "Di taman," seru Faisal segera menyetujuinya. "Kenapa mau nongkrong di sana?" sahut Raihan. "Cari suasana baru," jawab Zahra singkat. Agar tak kehabisan waktu yang diberikan oleh kedua orang tua mereka, Faisal berkendara sedikit di atas kecepatan normal. Tak butuh waktu lama, tibalah mereka di taman kota, sebuah pemandangan yang jarang mereka lihat. Sebenarnya Raihan dan Zahra yang jarang. Faisal hampir tiap saat keluar dan nongkrong bersama teman-teman kuliahnya di luar. "Kalian ini kayak gak pernah nongkrong di tempat ramai kayak gini aja," hardik Faisal. "Emang iya kok, itu semua karena Mr. Tiger Wood yang menerapkan sistem militer di rumah," kata Raihan sedikit menumpahkan kekesalan. "Iya, kita seperti katak dalam tempurung, gak kayak Hana sama Mariska. Betapa bebasnya mereka, seperti burung-burung yang mengepakkan sayap dengan bebas," sambung Zahra sependapat dengan kakaknya. Faisal dengan tulus mendengarkan curahan mereka berdua hingga akhir. Berikutnya barulah kedua tangannya terangkat mendarat di pundak kedua adiknya. "Kalau gitu, mari kita habiskan waktu yang singkat ini dengan bersenang-senang. Kalau nanti kita telat balik dan mendapat amarah, biar kakak yang menanganinya," seru Faisal dengan penuh ketulusan. "Apa kakak punya keberanian?" seru Zahra bertanya tapi terdengar mengejek. Faisal menyunggingkan senyum datar. "Ada sedikit, setidaknya papa tidak akan menelan mentah kita kan?" ucapnya menanggapi. "Ia tidak akan menelan dengan mulut," sahut Raihan. Langkah pertama, Faisal memilih tempat nongkrong yang dirasa paling enak serta tidak jauh dari stan penjual makanan. Duduklah mereka melingkar beralaskan rumput. Diterangi lampu taman yang temaran, serta suara hiruk pikuk pengunjung lainnya yang memenuhi taman. "Kalian mau makan apa?" tanya Faisal pada kedua adiknya. "Aku mau sosis bakar," ujar Zahra yang sudah sedari tadi matanya melirik ke penjual sosis. "Ya sudah, kalian yang jalan, aku tunggu di sini. Belikan kakak bakso bakar sama roti bakar ya. Minumnya belikan yang hangat-hangat," ucap Faisal dan menyerahkan beberapa lembar uang pada Raihan. Dengan semangat, mereka berdua langsung pergi, meninggalkan Faisal seorang diri. Bingung memilih makanan apa yang hendak ia makan, Raihan mengalah. Ia mengantar Zahra lebih dulu membeli makanan yang dia inginkan sebelum membelikan pesanan Faisal. "Kamu yakin mau makan ini semua? Muat itu perutmu?" seru Raihan kala mendapati Zahra borong makanan. "Mumpung gak ada papa, lagian semuanya ini pengen aku makan," jawab Zahra santai.
Terserah kamu aja sudah, tapi kalau sakit perut jangan ngadu-ngadu apalagi cari kambing hitam, sambung Raihan. Iya, jawab Zahra singkat. Makanan sudah didapat. Keduanya berjalan kembali di mana Faisal menunggu. Kedua tangan mereka sesak dengan makanan. Raihan dengan makanannya dan juga pesanan Faisal, sementara Zahra dipenuhi oleh makanannya sendiri. Lihat ini kak, adikmu borong makanan, adu Raihan sambil meletakkan makanan di atas rumput. Ya Allah Zahra, kamu ini kayak orang kelaparan aja, seru Faisal setengah memarahi. Sudahlah, ini kadung dibeli, mubadir kalau nggak dimakan, jawab Zahra dengan ringannya. Masih sambil mengobrol, ketiganya menikmati makanan jalanan yang mereka beli hingga habis tak tersisa. Zahra berinisiatif mengumpulkan wadah makanan yang sudah kosong, kemudian membuangnya ke tempat sampah yang berada beberapa belas meter dari tempat mereka duduk. Sambil mengamati setiap pengunjung yang duduk manis, menikmati malam bersama teman, kekasih, dan keluarga mereka, langkah Zahra teramat santai mencapai tempat sampah. Andai bisa dengan bebas keluar kayak gini, pasti menyenangkan, ucapnya sambil berbalik badan setelah membuang sampah. Baru beberapa langkah ia berjalan, tak disangka penglihatannya menangkap dua orang cowok yang sama-sama ia ingat mukanya. Dua cowok itu berada di seberang jalan. Sepertinya gak asing, gumamnya dalam hati. Mereka yang tadi tidak memperhatikan Zahra tanpa sengaja mengalihkan pandangan. Ipul nampak kaget. Disenggolnya lengan Nanang agar cowok itu mengalihkan pandangan. Apa? Tanyanya. Itu kan cewek yang pernah ke sekolah kita, seru Ipul menunjuk ke arah Zahra. Iya juga, yang ngerti sama Kabir itu kan, Nanang berucap setelah memperhatikan Zahra dalam hitungan detik lamanya. Seusai berucap, mereka berdua mempercepat langkah kaki. Niat mereka tak lain untuk mendatangi Zahra, menyapanya, dan yang pasti membuat laporan besok di sekolah ke Kabir. Hei tunggu, teriak Ipul menghentikan langkah kaki Zahra. Cewek itu menoleh ke belakang, ke sumber suara yang ia rasa ditujukan padanya. Cukup tersentak Zahra kalau dua cowok yang tadi dilihat ternyata melihatnya juga, bahkan mendatanginya. Hai, kamu yang ke sekolah kita itu kan? Seru Ipul bertanya, memastikan saja. Barulah ingatan didapat. Zahra melempar senyum singkat dan agak datar pada Ipul dan Nanang. Sedangkan mereka, dua cowok itu malah bersikap akrab. Nanang menjulurkan tangannya untuk bersalaman. Tak jauh dari sana, Raihan dan Faisal sudah mengamati saat tangan salah satunya bergerak ke depan. Bangkit ia segera. Zahra sendiri tidak langsung menerima uluran tangan itu. Tangan kanannya masih tertahan di samping. Heh kamu, singkirkan tangan itu dari hadapan adikku, sentak Raihan mulai waspada. Tidak hanya Ipul dan Nanang yang tersentak kaget. Zahra juga tak kalah kaget mendengar suara Raihan. Tiga orang itu langsung mengalihkan pandangan mereka. Raihan maju selangkah menatap tajam ke arah Ipul dan Nanang yang tak memiliki niat apa-apa. Zahra, kamu kenal sama mereka? Ucap Raihan bertanya dengan nada dingin. Faisal akhirnya datang. Tampangnya lebih tenang bila dibandingkan dengan Raihan yang sudah menunjukkan taringnya. Kakak aku, ucap Zahra tak diteruskan. Pikirannya berkecamuk antara mengakui atau memilih mengingkari. Kalau aku bilang iya, bakal panjang urusannya, ucap batin Zahra. Khawatir dua cowok itu memberitahu mengenai dirinya yang datang ke depan sekolah mereka. Cepat-cepat mulut Zahra memberi jawaban. Enggak, aku enggak kenal. Sudahlah kak, ayo kita balik, jawabnya dan menarik lengan Raihan. Ia yang belum puas dan tenang hatinya kembali bersuara dengan nada kasar dan mengancam. Jangan sampai aku ngelihat tampang kalian lagi. Kalau sampai untuk kedua kalinya, lihat apa yang bakal aku lakuin. Faisal yang sedari tadi hanya mengamati, kini mengambil peran. Ia menyuruh Zahra membawa pergi Raihan dari sana, sementara dirinya masih tak beranjak. Sudah kakak, ayo, seru Zahra menyeret Raihan. Mereka
Dua cowok itu malah terbujur kaku. Tak ada balasan yang keluar dari mulut mereka. Masih terkejut dengan apa yang didapat. Mungkin karena sedari awal mereka mengejar Zahra, mereka tak memiliki niatan lain selain menyapa saja. "Maaf ya, jangan diambil hati," ucap Faisal sambil melempar senyum hangat pada mereka yang bahkan tak membalas senyuman itu. Saat mereka bertiga kian jauh, barulah Ipul dan Nanang tersadar dari kebisuan mereka. "Salahnya kita apa?" seru Ipul meratapi kesialan. "Iya, berasa kayak pangeran saja itu cowok, angkuhnya selangit," sahut Nanang. "Apa mereka masih di sini?" tanya Ipul. "Tuh," jawab Nanang menunjuk ke arah Zahra dan dua kakaknya yang berjalan menuju tempat parkir. Tanpa disadari, kedua pasang kaki itu berjalan setengah mengejar mereka yang sudah jauh di sana. Hanya penasaran saja, tidak ada niatan untuk datang membalas. Mereka, Zahra dan dua kakaknya sudah mencapai mobil. Sebelum membuka pintu kemudi, Faisal berucap, "Lain kali jangan langsung ngegas gitu. Syukur mereka nggak langsung main tangan," tegurnya yang ditujukan pada Raihan. "Sudahlah Kak, ayo kita balik," sahut Zahra dan membuka pintu mobil. Setengah mendorong, Zahra memaksa masuk Raihan yang masih berniat membuat perhitungan pada Ipul dan Nanang. Faisal juga bersegera memasuki mobil agar bisa enyah secepatnya dari sana. "Mereka pasti cerita ke cowok itu," gumam batin Zahra meratapi kesialan yang menimpanya. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.